Walter Mengesidi itu dididik untuk menebar kasih sayang. Kasih sayang kepada keluarganya, kemudian kasih sayang kepada lingkungannya, kemudian kasih sayang kepada semua umat manusia. Termasuk diharapkan berjiwa dermawan. Kemudian setelah masa usia sekolah dia dimasukkan di HIS, Hollands Indische School. Di sana dia mampu menyelesaikan sekolah itu selama 7 tahun. Setelah tamat di HIS, dia melanjutkan di Mulo. Tetapi di Mulo dia tidak tamat. Dia cuma kelas 2, tiba-tiba pada waktu itu Perang Asia Timur Raya terjadi pada waktu itu. Jepang masuk di Indonesia. Jadi mau tak mau Walter Mengesidi berhenti bersekolah. Akhirnya dia tertarik ke Makassar. Pada bulan Mei tahun 1944 itu dia ke Makassar menemui kakaknya. Jadi dia setelah sampai di Makassar, dia sangat tertarik masuk di salah satu sekolah favorit yang ada di Makassar ini. Sekolah Jepang namanya Tokubetu Chugakko, yaitu sekolah untuk anak-anak bangsawan dan anak-anak para pejabat pada masa pendudukan Jepang pada waktu itu. Tetapi setelah Walter Mengesidi mendaftar dan ditelusuri, ternyata dia tidak diterima karena dianggap bahwa dia bukan keturunan bangsawan dan juga bukan orang tuanya menjabat sebagai salah satu jabatan di pemerintahan sipil militer pada masa pendudukan Jepang pada waktu itu. Akhirnya dia masuk di Chugakko, sekolah Chugakko. Sekolah Chugakko itu hampir setara dengan Mulo. Dan dia langsung ditempatkan di kelas yang tinggi. Karena memang dulu di waktunya di Manado dia sudah masuk di Mulo. Tetapi lagi-lagi karena jiwa petualangannya Walter Mengesidi sangat tinggi. Dia tidak menyelesaikan studinya di Mulo. Kemudian dia masuk di salah satu perusahaan Jepang pada waktu itu yang ada di Palopo, tetapi di Palopo juga dia tidak betah di perusahaan itu. Akhirnya dia kembali ke Makassar. Sampai di Makassar dia masuk di salah satu lembaga pendidikan juga, tetapi belum berkarir banyak di situ. Tentara Sekutu sudah mengalahkan Jepang di berbagai macam negara, termasuk di Asia Tenggara, bahkan di Indonesia sendiri. Sesungguhnya ada peristiwa yang sangat menarik yang membentuk karakter nasionalisme daripada Walter Mengesidi, yaitu ketika Indonesia merdeka pada waktu itu pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa bulan kemudian ada tokoh-tokoh nasionalis yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya Ratulangi dengan Lantuk dan Pasiwang pada waktu itu sangat prihatin bahwa para pergerakan-pergerakan nasionalis di Sulawesi Selatan itu kurang, maka dia membuka sekolah namanya SMP Nasional. Maka Walter Mengesidi masuklah di situ. Begitu masuk nikah pada tahun 1945 pada bulan September, anak-anak sekolah dari SMP Nasional ini bersama dengan para pemuda yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ini, membuat suatu rencana besar untuk melakukan penyerangan kepada tentara-tentara Nika pada waktu itu. Dan hasilnya luar biasa. Pertama, dia bisa menguasai stasiun radio yang ada di Maridikaya, kemudian stasiun radio yang ada di Matuanging, kemudian tangsi militer Belanda di Mariso, kemudian di Labuan Baji, kemudian juga berhasil menguasai Hotel Empress. Itulah saya kira salah satu episode di mana Walter Mengesidi itu membuktikan bahwa dia sangat pemberani pada waktu itu. Maka Sekutu yang turun tangan pada waktu itu, dari bulan Oktober dia ditangkap. Karena kehebatannya berdiplomasi, dia selalu berbicara dengan bahasa Belanda kepada petugas-petugas penjara pada waktu itu. Dan akhirnya dibebaskan betul pada tanggal 1 Januari 1946. Tetapi setelah dia dibebaskan, bukannya untuk diam, tetapi malah dia gencar.
Dia berpakaian seragam pakai polisi militer, dia kadang juga menyamar sebagai misalnya penjual kacang atau menjadi manusia biasa dan berkeliaran dan sering melakukan sabotase. Akhirnya Belanda dalam hal ini Nika meminta bantuan lagi kepada sekutu supaya betul-betul diperketat keamanan di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar. Kelompok Walter Mengesidi dan kawan-kawan ini di kota Makassar ini semakin terjepit. Akhirnya dia lari ke selatan, yaitu dia masuk bergabung dengan di Pambajeng. Kemudian di sanalah dia menyusun gerakan-gerakan lagi, timbullah inisiatif untuk membentuk komprensi, ada namanya komprensi Ranaya pada tanggal 17 Juli tahun 1946 itu. Komprensi ini menghasilkan lembaga kelas karang yang membawahi laskar-laskar kecil itu, namanya Lapris. Kemudian keputusan komprensi itu, Walter Mengesidi diangkat menjadi sekjen, sekretaris jenderal. Dan bahkan dia ditunjuk menjadi pemimpin penyerangan pada waktu itu. Maka tidak heran di dalam data-data disebutkan misalnya penyergapan tentara Nika dan polisi di Barombong pada tanggal 15 Agustus itu dilakukan oleh Walter Mengesidi bersama kawan-kawan. Kemudian penguasaan kembali tangsi Belanda yang ada di Marisok, kemudian yang ada di Labuan Bajo dilakukan lagi oleh Walter Mengesidi bersama dengan kawan-kawannya pada waktu itu. Semakin gencar, bahkan dia bertindak sendiri-sendiri di kota Makassar ini, menyamar sebagai polisi militer, kemudian menangkap banyak orang polisi-polisi Nika pada waktu itu, bahkan membunuh, kemudian melucuti, ambil senjatanya, ambil kendaraannya, kemudian dipakai untuk berperang. Akhirnya Nika pada waktu itu berusaha untuk menangkap Walter Mengesidi dan kawan-kawan. Dan dia berhasil ditangkap pada 28 Februari tahun 1947 pada waktu itu. Kemudian dia dipenjara, tetapi di penjara itu dia kurang lebih 1 tahun lebih di penjara. Karena dia bisa meloloskan diri pada tanggal 17 Oktober tahun 1948. Tetapi bukan lagi dia lolos karena diplomasi, karena dia sudah dianggap sebagai orang yang sangat berbahaya. Dengan bantuan teman-temannya, dia bisa kabur keluar dari penjara melalui atap penjara. Dan ini sangat merisaukan oleh pasukan Nika pada waktu itu, baik AL maupun KNIL pada waktu itu. Bahkan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu mensayembarakan Walter Mengesidi, yaitu barang siapa yang dapat menangkap Walter Mengesidi, maka akan dibayar 400 gulden. Akhirnya Walter Mengesidi ditangkap kembali. Kemudian di dalam penjara selama beberapa bulan itu, pemerintah Hindia Belanda dalam hal ini Nika ini masih berbaik hati kepada Walter Mengesidi. Masih didekati, dibujuk supaya dia bisa bekerja sama dengan Hindia Belanda. Tetapi Walter Mengesidi tidak pernah tergoyah hatinya, tidak berhasil dibujuk. Maka persidangan terakhir pada tanggal 26 Maret 1949 itu, jaksa hakim dan pengadilan memutuskan pada waktu itu dia dijatuhi hukuman mati. Dan lagi-lagi setelah dijatuhi hukuman mati pada waktu itu masih tetap diberi kesempatan untuk meminta amnesti, pengampunan. Tetapi dia tidak mau, karena kalau dia meminta amnesti dia mengaku salah. Padahal dia berjuang untuk negaranya, untuk bangsanya yang tercinta ini, negara Republik Indonesia. Dia dieksekusi pada tanggal 5 September 1949. Dan luar biasa, pada saat dia mau dieksekusi, dia tidak mau ditutup matanya. Bahkan dia mengatakan, biarkanlah saya melihat peluru penjajah bangsaku menembus dadaku, dia bilang begitu. Semua regu tembak itu datang ke Walter Mengesidi, mendekati Walter Mengesidi, meminta maaf kepada Walter Mengesidi karena dia diperintahkan untuk menembak. Tapi apa yang dibilang oleh Walter Mengesidi? Laksanakan tugasmu, saudara-saudaraku. Kamu hanya untuk melaksanakan perintah dan tugas dari dari pimpinanmu. Disitulah regu tembak ini sangat terharu kepada Walter Mengesidi. Tetapi pada waktu itu juga diberi kesempatan untuk meminta permintaan terakhirnya.
Akhirnya Walter Mongesidi mengambil secari kertas yang ada di dalam Injilnya, kemudian dia menulis setia